Al-Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al-Habib Saleh Al-Attas wa ilaihi falyatafaddal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdali. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kepada para orang tua, para guru, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, akhina fillah Al-Habib Idrus beserta saudara-saudara beliau, keluarga besar almarhum Habib Hashim bin Mustafa bin Muhammad Al-Bahar. Kita minta kepada Allah Rabbul Alamin, yang kita berkumpul pada malam hari ini adalah buah dari apa yang ditanam oleh Al-Habib Hashim. Maka sudah sepatutnya dan wajib bagi kita untuk berkirim doa kepada beliau agar Allah menjadikan pada malam hari ini dan seterusnya kubur beliau menjadi raudhah min riyadhil jannah, dan keluarga beliau semuanya beserta ibu daripada putra-putranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat dan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula khusus teruntuk yang baru saja menyampaikan tausiahnya, salah satu orang yang saya cintai, Al-Habib Muhammad Fad'ak mata'anallah bituli hayatihi. Ini maulid sebetulnya dari yang bicara aja dua juga ini udah insya Allah menjadi isyarat. Yang pertama bicara tadi namanya Habib Muhammad, yang kedua Ahmad. Ini dua-duanya nama Nabi. Ya. Sebelum saya melanjutkan apa yang penting buat saya dan buat antum semua, boleh saya mau bertanya? Boleh. Wah, dikit nyautnya nih. Boleh saya mau bertanya? Boleh. Nah gitu. Jadi sesuai, jumlahnya banyak, suaranya juga rame. Ada orang nomor satu, digamparin pipinya bolak-balik, terus dikasih duit. Nomor satu tuh. Yang nomor dua diusap-usap, tapi dompetnya dicolong. Kalau saya tanya mau yang mana, nggak usah pakai nyaut dah, gue juga udah tahu. Kalau buat duit mah digaplokin juga mau sih. Betul. Apa yang maksud saya? Yang saya maksudkan ini apa? Yang namanya nasihat
Kalau enak itu bukan nasihat, itu makan waktu lapar. Kayak sekarang nih, mudah-mudahan aja nih nggak ada yang merengut. Jam segini masih ada yang ngomong aja. Karena gua dari rumah belum makan, makanya besok-besok waspada. Kantongin roti kayak apa kayak gitu. Cadangan sama buat ngeganjal. Orang kalau lapar kan mukanya nggak enak dilihat. Cuma alhamdulillahnya saja kita sama-sama senasib. Sumpah gue berani, gue belum makan juga. Enggak, emang belum mau. Cuman kalau sampai pulang dan nggak ada ahlaknya juga tuan rumah, wow tuh gue gabung belakangan. Dulu waktu masih rada beneran dikit, nurutin orang yang minta saya ngomong di acara maulid. Ada 3 acara. Ini cerita dulu nih ya. Namanya kalau malam maulid itu malam takbiran Pak. Biasanya nggak tidur sore-sore itu. Ceramah kita tadi. Cuma karena saya memang selalu menjadikan majelis ini bukan ceramah, majelis taklim. Makanya niatin nih kita nih majelis taklim bukan ceramah ya. Kalau ceramah soalnya cuma pelengkap acara sih. Tapi kalau majelis taklim kita duduk lama-lama untuk dengerin ilmu, itu khairun min itqi alaf raqabah, lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya yang paling dicintai, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min itqi alaf raqabah, lebih bagus daripada bebasin 1000 budak. La tamassu qalaman ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan la tamassu qalaman, enggak megang pulpen, wala taktubu harfan, enggak nulis 1 huruf pun. Khairun laka min itqi alaf raqabah, lebih bagus bagimu daripada bebasin 1000 budak. Sebab kalau bebasin 1000 budak kerjaannya sekali. Tapi kalau ilmu sekali kita dapat kepake buat terus. Mana misalnya ada orang belum tahu babi haram, dikasih tahu waktu ngaji. Nah, sejak itu dia nggak makan babi lagi. Jadi waktu dia makan daging sapi dapat pahala, waktu dia makan daging ayam dapat pahala, waktu dia makan ikan lele dapat pahala. Karena dia nggak mau makan daging babi. Nah itu ilmu terus, kalau dikasih sekali kepakainya terus, nggak ada kadaluarsanya. Paham ya? Jadi kita ngaji. Jadi ceritanya akhirnya sampai bangun, udah bunyi sih, udah. Cuman kata kesian acara yang kedua, kalau kita makan dulu kan kelamaan. Kalau begitu kelar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada bibit makan dulu gitu. Kesian yang di sana nanti. Berangkat yang kedua, ngomong lagi bangun. Selesai, bib makan dulu, bib jangan. Ini udah jam berapa? Jam 12. Gitu. Kesian yang ketiga, oh iya kan bib, minta maaf ya. Di mobil gambar lapar yang udah nggak bisa jaga usaha. Nasi putih, semur, emping. Nggak yang masak dia yang gambar kita. Awal lapar, kalau lapar kan ngarang Pak. Ada pura-pura ke Garut dan liatin jam. Nggak akan gue tahu semua itu. Lama dari ketiga, terakhir nih Pak. Kalah, waduh. Keluar rengginang kayak rebana hadro. Sampai nggak bisa punya tempat rengginang, asal ditaruhin aku kepleset jam. Gua lama keluar lagi pisau ngambut. Kayak orang ngajakin berantem, bodoh-bodoh. Udah, itu doang keluar, sama wajib sama apa. Ini dalam hati orang apa nggak tahu aturan buah tuh habis makan, apa gimana nih? Duduk di samping kita, sok mahabbah. Habib, silakan Habib jawabannya Habib. Baru belajar maulid ini, jadi nggak pakai masak, habis orang buat.
Nasib. Akhirnya belajar dari pengalaman itu, 3 lagi acara, lu tungguin gua, gak ada urusan lah. Lah masa gua balik pulang makan nasi uduk? Yang kagak-kagak aja. Ya, jadi kita ngaji. Jadi mau yang mana tadi tuh? Digamparin, kasih duit, dengan diusap dicolong duit. Artinya begini, ada orang ngomongnya enak, cuma yang Nabi larang dibolehin sama dia, yang Nabi bolehin dilarang sama dia. Banyak kan sekarang oknum kiai begitu. Makanya Pak, kalau baca hadis dipahami, ini hadis begini nih, apakah nanti bakal ada nih orang yang menentang ini? Kita ingat satu hadis, dengan nama Rasulullah SAW ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala 3 khisal." Ajarkanlah anakmu 3 perkara. Hubbi nabiyyikum, sallu. Ajarin anakmu cinta nabimu. Wa hubbi ahli baitih, dan ajarin kenal cinta keluarganya. Wa qiraatil Quran, dan baca Quran. Fa inna hamalatul Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Karena orang yang di dadanya ada Al-Quran, hifz begitu. Gimana saya cuma 10 doang, Quran kan itu. Enggak apa-apa, apalin 10. Berarti bawa Quran tuh bawa 10. Itu nanti di padang mahsyar akan ditaruh di tribun, enggak kejemur, bersama para nabi dan orang-orang yang setia. Tadi yang pertama diajarin, disuruh ajarin kenalin nabimu. Ini banyak zaman sekarang mungkin puluhan tahun, begitu jadi kiai kurang ajar sama nabi. Banyak kan sekarang begitu? Pak, saya mau nanya Pak, nabi kita ini orang Garut, orang Ciamis, orang Inggris, orang Mesir, ya, apa orang Mekah, orang Arab? Orang Arab. Jadi nabi kita orang Arab Pak. Ini bukan karena saya Arab jadi saya nerangin yang begini, bukan. Ternyata Nabi suruh orang ajarin anaknya kenalin nabimu, kenalin dengan sebenar-benarnya bahwa nabimu itu adalah Rasulnya Allah. Yang manusia kalau mau benar dan selamat, imamnya mesti beliau. Enggak bakalan ada orang yang benarnya pasti kecuali Nabi. Mujizatnya paling banyak, orangnya paling cakep, keberaniannya paling nomor 1. Mau dibandingin nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat, siapapun, Nabi paling unggul. Makanya Imam Busiri menyatakan wa kullu ayatin atar rusulul kiramu biha fa inna man tasalat min nuri bihimi. Apapun yang didapati oleh para nabi dan rasul masa lalu, artinya kehebatan-kehebatan para nabi masa lalu, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam bisa ngidupin orang mati atas izin Allah, Nabi bisa. Batu malah bisa ngomong sama Nabi. Nabi Sulaiman ganti bahasa binatang, kayu ngomong sama Nabi. Jadi mau dibandingin sama siapapun, Nabi paling unggul. Nabi tidak dianggap paling unggul oleh orang-orang yang tembuhuk. Tahu tembuhuk? Telur, bentuknya mah telur. Cuman itu ayam sampai nginep berapa bulan juga dudukinnya nggak bakalan netes begitu Pak. Makanya manusia yang paling jelek kata Nabi adalah umatku yang makan macam-macam makanan, yang berpakaian macam-macam pakaian, tapi yatasyaddaquna fil kalam.
Kalau ngomong tuh gak ada batasnya, bebas bener kalau ngomong. Dia gak pernah tahu tuh omongannya bakal kufur, bakal kafir. Sholat pakai bahasa Arab, kan begitu? Iya. Baca manasik pakai bahasa Arab. Begitu nggak kira-kira? Quran bahasa Arab. Orang surga ngomong Arab. Nabi Adam waktu di surga ngomong Arab. Tahu-tahu disuruh benci sama Arab. Ada lagi yang lebih dasar, kata Islam agama pendatang. Bukan main. Lo yang pendatang di bumi Allah. Kan begitu. Disuruh kenalin Nabi. Mau benar ikut Nabi. Sampai segala sesuatu katanya al-mahabbah idza quwiyat, mahabbah cinta ini kalau sudah kuat katanya, apapun yang ada di sekitar yang dicintai semua dihormati. Kita hormat sama lurah. Lurah punya kucing anggora, berani kita tendang. Terhormat juga tuh kucing karena kucing lurah. Paham? Ngerti? Jadi apa saja yang dekat sama orang mulia jadi mulia. Begitu pula Nabi SAW. Tapi alhamdulillah untung dia ngomong, jadi kita tahu siapa dia. Kalau nggak ngomong nggak ketahuan. Makanya dibilang, Pak, kalau mukminun, orang beriman, ya'rif wa ya'tarif wa yaqtadi atau yatba'. Kalau orang beriman itu mengakui, ya, mengenal, mengakui, mengikuti. Kita kenal Nabi kita, kita mengakui beliau mulia, maka sudah wajib kita mengikuti beliau karena yang kita ikutin benar. Ternyata standar orang pinter itu, standar orang selamat itu apabila ngikutin Nabi. Jangan lagi yang bukan keturunannya. Habib sekalipun kalau ajarannya ngaco jangan diikutin. Walaupun hormatin tetap hormatin, ngikutin jangan. Arab kita nggak boleh tuh Arab. Kalau kita nendang kucing lurah, itu berarti dianggap tidak menghormati lurah, kan gitu? Begitu nggak kira-kira? Nah sekarang kalau kita ngatain Arab, Nabi Arab, kena imbas nggak berarti? Tapi jangan heran karena memang sudah dinyatakan bughdul Arab munafik. Benci Arab munafik. Lalu sholat bahasanya lu pakai, orang yang lu benciin. Kalau mau benci, benci sama pelakunya. Ada orang Arab berlaku nggak benar, orangnya bukan Arabnya. Paham? Nanti kenalin tuh anak. Ya. Ini zaman sekarang aja masih banyak orang-orang alim, udah banyak muncul yang begitu-begitu tuh. Cuman kesian Pak, kalau kita pikir-pikir ya, surga kalau kena orang semuanya mau surga semuanya. Neraka nggak ada yang ngisi pisah misalnya, karena ditanya nggak ada yang mau. Ini kalau saya tanya tuh mau neraka, enggak, semuanya enggak. Cuman persoalannya mau enggak kayak mau embung kayak. Kalau memang dasarnya perbuatannya ada sinyal ke neraka, diraup malaikat, emang kurang ajar dari dulu lu. Nanti Pak. Nah kita bisa lihat orang-orang yang bakal jadi penghuni neraka dari perkataannya ketahuan, dari perbuatannya juga ketahuan. Orang yang paling buruk kata Nabi umatku yang tampilannya bagus tapi hatinya busuk. Wah tampilannya luar biasa, namanya aja udah dijepit petitel, DR, apa lagi, macam-macam udah gue kagak ngerti. Gue ijazah gue jadi makanin rakyat. Rocky Gerung aja Pak, orang pernah ngomong apa? Omongannya benar, omongan benar dari mana juga kita mau ambil. Kalau ijazah mah cuma bukti kita pernah belajar. Paham? Bukan jadi standar kalau orang udah belajar lulus berarti benar dan selamat, belum tentu. Orang pinter ditelan bumi.
Namrud ngaku Tuhan, matinya menyamuk. Firaun lelep. Abu Lahab, Abu Jahal busuk. Udah kagak ada yang semenggah. Yang benci sama Nabi udah kagak ada yang semenggah. Nabi ada keturunannya nggak Pak? Ada. Habib itu keturunan Nabi, Syarifah keturunan Nabi. Nah kalau Nabi aja ada keturunannya masih Firaun kagak. Ngerti? Nyambung. Keturunan Firaun sombong. Enggak ada yang patut disombongin, tapi sombong itu namanya sifat Firaun. Pede aja itu. Namrud ada juga penyakitnya keturunannya tuh. Sombong juga. Enggak ada yang patut disombongin, tapi tetap sombong, ada juga. Korun, harta aja dikumpulin. Ada orang maulid gak pernah ikut partisipasi hartanya. Makan kumpulin paling banyak. Pakai kantong plastik lagi. Bocah. Paham ya? Nanti maulid biasain habis asar mulainya. Iya, jadi walaupun paling malam banget jam 9 kalau dari asar mulainya potong sholat berjamaah ngomong lagi gitu. Gak apa-apa mau balik mau 18 kayak gak apa-apa. Mau udah jam segini tadi berdua juga. Udah ngap-ngapan. Jadi yang jelas kesimpulannya Pak, kenalin anak kita tentang Nabi itu siapa. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita itu menjadi makmum Nabi Muhammad. Orang ibadat biar hebat kayak apapun, ilmunya hebat kayak apapun, kalau menyimpang dari jalur Nabi Muhammad pasti celaka. Kemudian ajarin kenal sama keturunannya. Habib-habib tuh, Syarifah-Syarifah, kenalin anak kita supaya nggak kurang ajar. Ini bukan maksudnya kasta-kastaan Pak. Yang nyuruh Allah, yang nyuruh menghormati itu Allah. Saya nggak pernah berdoa di perut jadiin Habib ya Allah. Enggak. Bapak nggak milih, mak nggak milih, emang Allah yang milihin. Paham ya? Ya. Ditakdirkan jadi Habib. Nah, cuman kalau udah dijadiin Habib, jaga kehabiban. Jangan sampai ada orang peluang kurang ajar sama Habib-Habib. Kesian kalau orang kurang ajar sama Habib, bukan Habibnya, kesian Bapak yang kurang ajarnya. Begitu di mizan Allah ditimbang, lihat sholat beres, haji berkali-kali, punya travel lagi. Ya berarti berkali-kali kalau punya travel makan. Iya. Ihram udah banyak. Puasa bukan main dah. Puasa Ramadan, puasa Sayyidina Daud alaihissalam. Ini puasa besok enggak, besok puasa besok enggak, terus puasa rajin benar. Tahajud rajin, rajin. Tahu-tahu masuk nerakanya karena kurang ajar sama Nabi Pak. Melalui keturunannya. Anak lurah sekolah TK disentil kupingnya, tet nangis. Marah nggak bapaknya? Begitu lalu aja marah bisa Nabi kagak lagi. Paham ya? Ini mah bukannya iklan, bukan. Diiklanin Habib, diiklanin juga Habib. Cuman ngasih tahu, biasanya yang mesti ngomong begini mesti kiai sebetulnya. Sebab nanti kiai itu bakal diperiksa di padang mahsyar. Kamu memang sudah ngajar, kitabnya sampai kuning banget. Tapi bab yang itu kenapa kamu tidak ajarkan? Sampai ada murid kamu nggak hafal Habib. Gimana? Sampai ada murid kamu yang bukan Habib malah berani kurang ajar sama Syarifah, pakai kawin sama Syarifah. Emang boleh? Nggak boleh. Bukan kita yang larang. Nabi nggak mau keturunannya putus. Ngerti Pak? Paham Pak? Raja aja kalau punya anak raja punya anak. Terus ada orang yang kerjaannya nggak ketahuan gajinya berapa misalnya, tentu mau melamar anak raja. Kelewatan berani tuh orang. Paham maksudnya ya? Jadi sekali lagi persoalan ini bukan kasta-kastaan. Tolong hati jangan gelap, jangan busuk. Bahaya. Sekarang saya mau nanya, kayu mangga sama kayu gahru mahalan mana? Oh nggak bisa. Nggak terima saya. Kayu semuanya.
Yang percaya lebih mahal kayu garu, apa yang kagak percaya yang gila? Ada orang ditanya, wah makan begini. Kayu garu sama kayu mangga mahalan mana? Mahalan garu kan? Sepakat gak kita semua? Ada orang gak percaya, gak bisa, sama-sama kayu. Yang percaya kayu garu lebih mahal, yang gila apa yang kagak percaya? Ini air bukan? Air bukan ini? Orang dikasih air mineral sebotol, seneng kalau lagi haus. Tapi dikasih zam-zam, girang walaupun gak haus. Lebih mulia mana air biasa sama zam-zam? Nah, gak bisa. Air. Yang percaya zam-zam lebih mahal, apa yang gak percaya yang gila? Berlian sama batu split. Ini jangan salah paham. Ini lagi perumpamaan, Pak. Bukan lagi ngangkat yang satu jatuh yang satu, bukan. Orang kalau hatinya lempeng, akalnya juga lempeng sih. Ya, kalau emang dasar hatinya bengkok, biar kepalanya lurus, bijinya lurus, badannya tegak, bengkok tetap. Cuy, lihat, dia ngambil perbandingan giliran buat dia, kok bukan ke situ penyok. Ini perumpamaan maksudnya. Artinya kenapa lempengan yang ini kok pada mengakui, tapi lempengan yang ini enggak. Ternyata begitu dilihat pakai mikroskop iman, orang kalau nggak percaya kayu garu lebih mahal dari kayu mangga nggak dihukumin dosa. Ngerti? Orang tidak dihukumi dosa kalau tidak percaya berlian lebih mahal daripada kayu split. Tapi giliran nggak percaya keturunan Nabi lebih mulia daripada yang lain, itu ada dosanya. Jadi setan tidak ngegoda orang buat jadi nggak percaya kepada split, kalah mulia sama batu berlian. Enggak digodain sama setan. Kata setan bodo amat, itu malu mau percaya kayak kagak, nggak ada urusan sama gua. Kata setan begitu. Tahu aja setan. Wah, aku banyak sering bergaul sama setan. Wujudnya orang. Paham ya? Jadi semua juga ada perbedaannya. Anak sama bapak tuaan mana? Oh nggak bisa, sama-sama orang. Tinggian juga dia mah ini. Emang bapaknya kecil, anaknya tinggi. Tetap, lu belakangan datangnya. Jadi ternyata manusia tuh bisa mempercayai akalnya tentang sesuatu, tapi di lain sisi ada hal-hal yang jadi menyebabkan dosa. Jika tidak percaya, maka iblis menggoda di situ. Paham ya? Coba tanya Pak Haji yang umurnya udah di atas 50, pernah denger nggak dulu di kiai-kiai ada yang ngomong Islam pendatang? Islam agama pendatang. Pernah dengar Pak Haji? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau orang pendatang iya, tapi agama enggak. Nah, bumi punya Allah. Ini Habib Idrus sama kakaknya, sama saudara-saudaranya semua, mau Umi sama siapa gitu. Berdoa aja misalnya nih, jangan hujan, minta jangan sampai hujan. Gitu. Paham? Allah mau kasih hujan, langit punya Allah, bumi punya Allah. Bebas nggak Allah? Jadi Islam itu di mana Allah datangkan? Yang pendatang tuh kita. Kita pendatang di Islam. Dulu kita belum ada. Begitu udah ada, mak Islam, bapak Islam, atau ada orang yang di luar Islam masuk Islam, nah itu dia pendatang. Dia yang pendatang ke agama itu. Lah agamanya udah ada duluan. Dia maunya nabinya beranak di Indonesia, Pak. Nyum. Nanti haji kita ini orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Arab. Allah mah ngerti bahasa apa aja. Iya ya Allah iya, iya ya Allah iya, bukan lebih kalau lebih. Iya ya Allah iya. Dari belakang. Tolong.
Ya, ada juga lebih kalau malah lebih. Terus jumroh nipu setan. Dan mesti begitu dia tuh. Bukan begini, begitu. Udah kelamaan jadi setan soalnya dia itu. Jumroh dari dulu orang dari India, dari mana. Soalnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dengan nama Allah yang Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Besar. Ada orang jumroh begitu? Ya. Allah Maha Besar. Sholat tuh. Pak, nggak mau dia, marah, nggak mau. Allah Maha Besar. Ya. Allah Maha Besar. Allah Maha mendengar. Allah Maha Besar. Bocah. Jangan Pak, kalau mau benci, letakkan kebencian pada tempatnya, jadi benar. Ada orang ngomong begini, orangnya baik, megang tasbih, zikir mulu zikir. Saya cinta banget sama iblis. Benar nggak kan? Lo salah beko. Saya cinta betul pada Nabi. Itu baru benar namanya. Paham ya Pak ya? Jadi tolong pelihara keimanan dan keislaman kita Pak. Sekarang ini kemasannya bagus-bagus benar, casingnya bagus-bagus benar Pak. Orang yang menjadikan kita kufur, yang mau menjadikan kita murtad itu luar biasa kemasannya Pak. Makanya Nabi bilang, saya di zaman ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nanti akan datang umatku kata cinta yang 5, lupa sama yang 5. Yang pertama yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta sama dunia, lupa akhirat. Yuhibbunal hayat wa yansawna al-maut. Cinta hidup, lupa mati. Yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur. Cinta gedung-gedung, lupa sama kuburan. Yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Senang ngumpulin harta, lupa bahwa itu bakal dihisab. Yang terakhir Pak, yang sekarang paling banyak, yuhibbunal khalq wa yansawna al-khaliq. Cinta kepada makhluk, lupa kepada Allah. Sekarang ini banyak mengidolakan orang-orang kan. Ada yang mengidolakan penceramah, bukan nasihat yang dipakai, tampilannya yang ditiru-tiru. Yang niru Abi Bahar aja banyak banget sekarang. Abi Bahar KW. Iya, bukan yang ngikutin nasihatnya Abi Bahar, malah rambutnya yang ngikutin, pakaiannya. Wah ini nggak benar. Abi Bahar itu juga enggak ditiru-tiru begitu. Lah jajan kurang apa kurang mau niru-niru Abi Bahar. Banyak nggak begitu? Orang kata bikin kembung, orang sekarang lagunya dibikin kembung. Maulid ke sono mari datang, makan minum masih tangan kiri. Pede aja di depan orang minum tangan kiri. Nabi bilang begini nih, Nabi yang ngomong bukan gua. Kalau mengadat soal sama Nabi jangan gua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Kalau makan salah seorang di antara kamu makanlah dengan menggunakan tangan. Waliyashrab bi yaminihi, dan minum juga dengan tangan. Waliya'khudh bi yaminihi, kalau ngambil sesuatu juga dengan tangan. Waliyu'ti bi yaminihi, kalau memberikan sesuatu kepada orang pun dengan tangan. Fa inna syaitan, karena setan ya'kul wa yashrab wa ya'khudh wa yu'ti bi shimali. Karena setan makan, minum, ngambil, ngasih pakai tangan kiri. Jadi kalau ada orang makan minum tangan kiri berarti ngikutin. Bukan gue yang ngomong, Nabi. Ntar kalau makan lihat nih, kalau makan kasih nampan nih. Lihat. Jadi bagaimana itu? Jadi Nabi jangan cuma dipuji-puji saja Pak. Beliau sudah sangat terpuji. Beliau adalah makhluk yang maha terpuji. Allah yang memberikan puncak kemuliaan kepada beliau. Makanya disuruh kita ngikutin Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad, jika
jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, suruh ikuti engkau. Maka Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cinta dan mengampuni dosamu. Jadi yang disuruh tuh ngikutin Nabi. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Kan sering disampaikan itu. Masuk musala kaki kanan, keluar kaki kiri. Pakai baju tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Bukanya tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Dapat pahala semua, Pak. Umat Nabi mah hebat bener. Sampai buang air besar aja kalau jongkoknya ngikutin cara Nabi dapat pahala. Iya. Makan pakai tangan kanan, makan kan mubah. Tapi kalau kita niat ngikutin makan cara Nabi, bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, pakai tangan kanan dapat 2 sunnah. Yang mubah bisa jadi dapat pahala, padahal mubah tuh dikerjain enggak dapat pahala, ditinggalin juga enggak apa-apa, begitu. Mau dikerjain kayak enggak. Tapi kalau kita landasi perbuatan itu ngikutin cara Nabi, jadi mulia. Kucing lurah main ke rumah kita usap-usap gitu, kita anterin ke rumah lurah, wah bisa dapat duit kita. Begitu nggak kira-kira? Itu coba kita tendang, apalagi kita sambil kakinya berpincang di tanah, usut. Ketahuan dia nyambua, dibikin pasal, perbuatan tidak menyenangkan. 4 bulan, kerem. Ya, terserah yang mau dah, 4 bulan kayak berapa kayak terserah, pokoknya ngendep aja gitu aja dah. Begitu juga terhadap Nabi, Pak. Jangan coba-coba sesuatu yang ada hubungan sama Nabi dimain-mainin. Katanya cinta Nabi, maulid mulu, masa makan ini masih tangan kiri, pantas nggak? Bikin malu itu. Pijinya bagus banget, kokoh bagus, pergaulan bagus, apa bagus. Jangan. Jadi kita ini mesti beda sama orang-orang yang tidak tersentuh pengajian. Makan ini tangan kanan berarti oh ini orang ngaji. Begitu masuk masjid, misalnya bujangan nih yang ada di sini, bujangan nih main ke kampung orang. Kebetulan Kiai punya anak cakep, Kiai. Ya, ini Kiai perhatiin anak nih masuk masjid kaki kanan, bacaan, keluar kaki kiri, makan baca dulu. Lihatin Kiai ini, gitu, makan tangan kanan. Walhasil ngikutin cara-cara Nabi. Kata Kiai ini anak jebolan pesantren nih, dan bisa segitu-gitu doang. Bisa dapat beruntung kalau ngikutin Nabi Muhammad. Benar-benar umat Islam kalau buat masuk surga mau dijatah. Cuma ada yang tolak pinggang, kalau gua nggak mau ngapa? Kata mereka perlu maksa. Paham ya? Jadi kita mulia sudah mulia. Tuhan kita siapa? Sebenar-benarnya Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kalau sudah begitu pengakuannya, berarti firman-Nya harus diturut, yang mengandung perintah. Perintah larangannya harus dijauhin, ajakannya harus disambut. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajakannya harus diikut, larangannya harus dihindari, baru benar cinta. Nah, kalau cuma cinta, maka tangan kiri, pilih tangan kiri. Cinta, nggak ada buktinya. Nggak ada stempel, malaikat kan nyaksiin ini CCTV-nya nggak pernah, waduh udah geledek yang ada apa, nggak pernah burem. Ini malaikat raqib nggak pernah burem CCTV ini. Malaikat raqib, malaikat hati. Di hati aja ngomongnya sekarang. Selama kesini kira-kira gua tahu malaikat raqib mah. Tahu. Udah malam sebelum juga berhenti tahu malaikat raqib mah. Gua aja tahu malaikat raqib. Dari mana tahu? Mukanya nggak lihat. Kalau lagi lapar, belum kan? Bohong lu. Ya udah, jadi intinya pokoknya ajarkan kenal Nabi, ajarkan kenal keluarganya supaya nggak kurang ajar kepada Nabi, nggak kurang ajar kepada keluarganya, dan ajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak kitab-kitab setan di akhir zaman yang keluar yang memperselisihkan hukum-hukum Quran. Jadi kita lihat di Quran, kita tahu dari surah Al-Baqarah saja yang depan sudah ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimurad. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah.
Jadi orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai imam hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Gitu. Man ja'ala Al-Quran amama, siapa orang menjadikan Al-Quran di depan, gadahu ilal jannah, maka akan mendorong, menarik dia untuk ke surga. Wa man ja'ala ada zahri, ya, wara'a zahri, wa man ja'ala wara'a zahri, dan siapa orang yang naruh Quran di belakangnya, ya, gadahu ilal nar, maka akan didorong ke neraka. Nah, jadi banyak orang-orang sekarang bisa baca Quran tapi Quran ngejorokin dia ke neraka. Mestinya kan Quran narik dia ke surga, tapi ini dorong dia. Kenapa? Oh, ini hukum kalau gua buka gua nggak dapat duit nih. Oh, ini hukum bakalannya. Oh, ini hukum. Oh, ini hukum. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, humul fasiqun, humul zalimun. Enggak ada yang enak. Orang yang bantah Quran enggak ada yang enak. Imma dia kafir, imma dia zalim, imma dia fasik. Enggak ada orang benar melawan Quran, enggak ada. Jadi semua yang melawan Quran, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kemasan bahasanya, dapat diketahui dari ucapan yang dia ucapkan. Manakala dia tidak hormat kepada Quran, berarti dia nyata. Kalau tidak kafir, ya zalim. Kalau tidak zalim, ya fasik. Ini tiga. Masa kita harus menjadikan pedoman hidup kita orang yang seperti itu, yang dimurkai Allah? Paham? Jangan sampai itu. Jangan sampai mengikuti jejak orang-orang yang gak benar. Jadi kalau mulia, kita sudah mulia. Allah Tuhan, sesembahan kita, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Agama kita agama satu-satunya yang benar. Kata siapa? Kata Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hanya Islam. Tapi kita, agama kita satu-satunya yang benar, tetap kita harus berhubungan masyarakat kepada orang yang di luar Islam. Paham itu? Kalau sesama Islam, hubungan persaudaraan satu agama. Kepada yang melayan agama, hubungan kebangsaan, hubungan kemasyarakatan. Kita umat Islam punya tetangga non-muslim, susah tolongin, karena agama kita ngajarin begitu. Oh, kalau masalah toleransi Islam gak usah diajarin, Pak. Kitab Qurannya, hadis nabinya itu sudah ngajarin. Sudah ngajarin. Paham ya? Jadi saling bantu, membantu, saling tolong menolong. Persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang bagaimana? Ada di kalangan orang Islam yang tidak bersama kita. Kita maulid, dia enggak apa-apa. Lana amaluna walakum amalukum. Kami dengan amal kami, mereka kamu dengan amal kamu. Yang penting bersatu. Asal jangan saling mencela satu sama lain. Negeri kita ini butuh persatuan. Agama kita menganjurkan untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, berpegang teguh dengan talinya Allah, dan berjamaahlah selalu. Kita tidak boleh pecah belah. Kita harus bersatu. Satu sama lain harus akur. Yang maulid, amin kagak maulid, ronda. Ada maling, kudu teriak bareng-bareng. Maling! Yang satu bilang bukan. Temannya maling nanti. Begitu nggak kira-kira? Jadi waktu teriak maling ya maling. Paham ya? Waktu sholat Jumat bareng. Tarawih beda rakaat, enggak apa-apa, asal caranya benar. Paham itu? Itu yang penting jangan saling mencela. Kalau memang kita umat Nabi, kata Nabi ini bukan memiliki sifat bukan tukang pencela, nggak pernah nyela, jadi lagi ngajarin. Nah, ini tadi omongan saya itu karena udah janji digampar, dibagi duit. Ini tadi. Jadi yang kena kesenggol dikit jangan pakai marah, jadi ketahuan ntar. Udah diem aja begitu kena gua gitu. Jangan pakai lah, dia bisa nggak? Ya. Jadi yang jelas inti dari apa yang saya bicarakan, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, Nabi itu harus diikutin. Nanti pengajian di sini tiap minggu ya. Nah, nanti buka tuh tentang Nabi makannya bagaimana, kalau minum bagaimana. Ya. Jangan udah jadi Islam, bahkan udah jadi tokoh agama, buka puasa di rumah pejabat, makan minum berdiri. Kambing etawa. Duduk. Kalau tokoh agama begitu diundang di pejabat, begitu dia makan tetap duduk. Mesti beda. Jangan pada berdiri semua. Gimana Pak? Iya. Jangan berdiri. Ini orang yang begini. Ya. Betul, orang yang gak netes dari itu. Jangan ya. Nah, kita lagi berdiri, waktu mau minum duduk. Nah, sekarang bagaimana nih? Sekarang botol begini nih. Kebiasaan orang kadang-kadang buka tangan kanan, megang botol tangan kiri. Iya. Jangan begitu buka botol ada tangan kiri diterusin, jangan pindahin dulu ke tangan kanan baru minum begitu.
Malah kalau yang bagus, kalau yang tangan kirinya kuat ngebuka pakai tangan kiri, minumnya tangan kanan, itu baru bener. Minumnya juga jangan kayak kebo aus. Minum ngikutin Nabi, bukan, ngerti ya? Kelihatan nggak orang kalau ngikutin Nabi main kagak mah kelihatan. Nggak usah pakai panjang lebar. Nanti makanya murid undang atu, duit kopi. Yang satu pakai gula, yang satu kagak. Atau yang satu, wah kopi pahit nih. Emang lagi kepengen, murid bener tuh. Baru udah kopi aja juga udah bagus. Bawain kagak, diseduhin, pakai nyala, wah itu aman. Paham? Yang satu minum kopi, ya Allah kopi enak bener. Tadi baru minum kopi pahit, sekarang pas banget ada yang manis. Ini murid bener dua-duanya nih. Manis banget pakai cola, nggak ada syukurnya lah. Paham ya? Jadi kelihatan, maksud saya kelihatan. Yuk kita tampilkan sekarang dari penampilan luar, penampilan dalam, betul-betul kita ini Muslim. Kiblatnya Ka'bah, tanda bersatu, nyembah Allah yang Maha Satu. Ya, arahnya satu, bahasanya satu, gerakannya pun sama. Nggak ada orang sholat berjamaah, imam Allahu Akbar, makmum lagi begini. Imam Allahu Akbar, rukun dia malah bukannya berjamaah, itu brengsek. Paham ya? Jadi tunjukkanlah keislaman kita baik melalui zahir maupun batin. Ini malam ini sebelum saya nggak bisa hadir. Kalau nggak dipaksa gitu. Agama aja nggak maksa, dia maksa saja. Agama aja lah ikrah fiddin, ini maksud jangan berkagak, awas ya, awas. Cuman nggak berani bilang awas kalau datang Pak. Paham ya? Karena alhamdulillah ngundangnya ikhlas, jadi alhamdulillah bisa datang walaupun masih batu-batu pilek dikit begitu ya. Dah, orang kalau batu pilek makan nggak boleh telat Pak. Benar? Ya begitu, yang jelas insya Allah kita nih udah ngakuin kita cinta kepada beliau. Makanya mulai besok makan minum dengan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Pelajarin doa-doanya. Jadi ngaji jangan di YouTube. Kalau di YouTube bukan ngaji, nonton namanya. Ya, jangan wah ini Ustaz alim ini. Lu gimana bisa alim? Lu kan bukan orang alim. La ya'riful alim illa alim. Gak tahu orang alim kecuali orang alim. Jadi jangan gampang cenderung. Zaman sekarang banyak penipu-penipu mengemas dengan Al-Quran dan hadis karena mereka sudah kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Agama pun dijadikan sebagai alat pencari duit. Al-Baqarah sudah bilang ya, bahwa kitab yang kita jadikan pedoman nggak ragu-ragu isinya benar. Ciri-ciri orang beriman tuh apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Mati mah gimana aja nanti. Cerita neraka kagak tahu neraka aja. Wah, Paul. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Sebenarnya yang benar salat yang benar. Kalau yang umurnya 40 dipotong 15 berarti 25 tahun. Umurnya 25 tahun udah langsung sholat apa kagak? Oh dulu saya pernah gila nggak sholat, bayar qadha. Habis doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mata ya doa kerjaan utang sholat banyak zikir. Tidak diterima kata malaikat, utang banyak. Paham ya? Nah jadi begitu. Jadi pakai dikit demi sedikit yang mana sunnah kita ikutin. Paham ya? Ntar siwak kita pakai. Udah. Masuk kaki kanan ke masjid sudah, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan sudah. Tahajud sunnah sudah. Ini sudah. Baru sunnah kawin kalau mau diikutin boleh. Kawin buat yang bujangan Bu, bukan yang buat yang udah. Ibu-ibu langsung malu bukan yang Ustaz. Makin laki kok kawin lagi. Maksudnya yang bujangan. Gitu ya. Paham ya? Sama-sama nganti aja ngapa lu? Paham ya? Nah, jadi begitu. Kekeluargaan betul-betul secara islami. Anak maghrib TV-nya matiin, segala macam, HP-nya tuh pegang. Jangan sampai anak umur berapa kecil masih dikasih HP. Ujung-ujungnya nonton Smackdown mulu. Kayak bapak dijorokin, emak dijorokin. Orang gila. Nah iya, bapak lagi baru, bapak lagi mungut apa, lagi nunggu. Bapaknya yang salah, bukan anaknya. Anak kurang ajar, bukan anak kurang ajar. Sebelum anak lu kurang ajar, lu udah kurang ajar duluan anak lu. Anak mesti diajarin kenal Allah dan Rasulnya, dikasih HP. Paham? Gitu ya.
Insya Allah mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, Allah cerdaskan akal kita, Allah selamatkan kita daripada penipu-penipu yang menggunakan agama, dan Allah selamatkan diri kita, anak-anak, istri kita, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu, keluarga kita semua, rumah tangga kita, kampung halaman kita, negeri kita, dan negeri kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada. Insya Allah berkat maulid pertahankan terus. Ini adalah perbuatan yang dianjurkan dan diajak oleh para ulama. Kalau tidak dengan sebab maulid, kita nggak pernah kenal siapa nabi kita. Bagaimana kita caranya untuk menjadi orang yang benar. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, dijadikan sebagai catatan ibadah buat saya, dan juga berguna buat antum semuanya. Janji mulai besok, mulai malam hari ini, janji makan minum dengan tangan, masuk kamar mandi dengan kaki, keluarnya kaki, masuk masjid kaki, keluar kaki, pakai baju, pakai celana pertama yang bagian kanan, baru kiri. Nah gitu, paham ya? Insya Allah apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.